Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini Allah Ta'ala berikan kita rizki untuk kembali belajar. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik, maka Allah Ta'ala berikan kepahaman dalam agama ini. Agama, satu hari Jibril alaihissalam datang mengajarkan iman, mengajarkan Islam, iman dan ihsan. Ketika Jibril pergi, Rasul bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa yang hadir, yang datang? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, wa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ia adalah Jibril alaihi salam datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Allahu akbar. Berarti orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik adalah orang-orang yang belajar Islam, iman, dan ihsan. Komprehensif, syumuliyah. Tak satu-satu saja. Dan di antara ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah, tidak hanya mencintai satu bab pelajaran atau satu mata pelajaran saja. Saya sukanya pelajaran fikih. Kalau sejarah atau akidah, tidak. Ketika menjelaskan tentang fikih, orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik adalah yufaqihu fidin, orang yang Allah Ta'ala berikan kefakihan dalam agama ini. Fikih itu ada dua, fikul akbar dan fikul asghar, fikih besar dan fikih kecil. Dan yang dimaksud dengan fikih besar adalah akidah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Untuk itulah hadis yang menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan. Islam, iman dan ihsan itu dikenal dengan hadis Ummus Sunnah, induknya hadis atau induknya sunnah. Maka untuk itu saya menasihati diri saya pribadi dan semoga menjadi pelajaran pula bagi kita bersama untuk terus mencintai ilmu din,
Tidak hanya ilmu fikih, bahkan yang lebih utama adalah ilmu akidah. Ilmu akidah. Ketika kita tidak mencintai sunnah Nabi, kita kotak-kotak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau tungku Pak, dia ada 3, sehingga dikenal dalam bahasa orang tua kita 3 tungku sejorangan. Tungku itu ada 3 dulu ya, kalau sekarang udah lebih canggih lagi. Yang kita sebut 3 tungku sejorangan ini. Jadi kalau tungku yang 3 ini satunya rendah, tegendeng kuali. Apa bahasa Indonesianya? Kualinya tidak tepat, itu bisa tumpah. Tidak lurus, tidak datar, maka bisa tumpah. Dan agama ini juga ada 3 bagiannya. Apabila disebut iman, maka iman itu pembagiannya ada 3 dari sisi materi pelajarannya. 1 akidah, 2 ibadah, 3 muamalah. 1 ibadah, 2 ibadah, 3 muamalah. Kalau tidak dipelajari secara komplit, secara baik, secara keseluruhannya, maka bisa tergendeng. Untuk itu harus belajar. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan di kota-kota. Baik. Dalam pembahasan yang saya maksud. Dan sunnah adalah hal yang akan menyelamatkan kita. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah dulu menyebutkan as-sunnah kas-safinati Nuh. Sunnah bagaikan sampannya atau perahunya, bukan sampan lagi, kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Sunnah itu bagaikan perahu atau kapal besar Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana kapal Nabi Nuh alaihi salam? Ingatlah kita bagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihi salam ketika membawa kaumnya dan orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salam, maka ia tenggelam. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah dengan sangat lantang mengatakan as-sunnatu safinatu Nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Barang siapa, sunnah adalah bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa yang ikut naik, maka ia akan selamat. Barang siapa yang tidak ikut naik, maka barang siapa yang tertinggal, maka dia akan tenggelam. Sebagaimana tenggelamnya kaum-kaum yang tidak ikut ke kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Orang kalau naik kapal itu separuh-separuh tidak? Oh, tidak. Makanya Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai sekalian orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Dan ahlus sunnati wal jamaah terkait tentang bab ilmu ini adalah orang yang senantiasa sangat-sangat mencintai ilmu. Di antara simat min simati ahli sunnati wal jamaah al-ilmu. Di antara karakteristik ciri khas ahlus sunnah adalah mereka adalah orang yang sibuk diri dengan ilmu dan menyebarkan ilmu. Dan agama ini tidak akan tegak kecuali dengan ilmu. La ilaha illallah. Dan ilmu yang mereka pelajari adalah ilmu yang senantiasa diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, para penuntut ilmu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapati mereka ahlus sunnati wal jamaah senantiasa sibuk ilmu. Dan ini senantiasa berulang-ulang kita sebutkan ketika fitnah terjadi,
Al-ilmu fihi khairun minal amal. Menyibukkan diri dengan ilmu ketika fitnah terjadi lebih baik daripada sekedar hanya beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita lihat ternyata orang-orang yang hanya memilah-milah, memilih-milih ilmu, ini saya suka nih, tidak. Padahal ilmu itu tak boleh begitu bagiannya. Yang ada ilmu itu bagiannya, ilmu itu hukumnya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang mustahab. Nah itu, kalau di situ bagiannya itu boleh. Ada ilmu yang fardu ain. Apa ilmu fardu ain? Ilmu yang wajib ain, tidak boleh diwakilkan. Maka ketika kita hanya wakilkan, berarti kita samakan dengan ilmu fardu kifayah. Di antara ilmu fardu kifayah apa? Ini saya bukan karena kemarin kita belajar merawat penyelenggaraan jenazah, tidak. Tapi ini juga harus kita dudukkan. Jadi, tapi saya tadi tidak berniat ya dari awal, ini contohnya tidak. Ini tiba-tiba saja. Ini jangan dikira ini sudah dirancang sama Ustaz. Tidak. Qadarullah, saya ini contohnya. Jadi ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah, ada yang mustahab. Jadi jangan sampai kita ilmu yang fardu ain kita sepelekan, sementara ilmu fardu kifayah kita seriusi. Betul, kita sangat penting sekali memahami bagaimana merawat jenazah, karena akan mati, orang tua kita akan mati nanti. Tapi ada ilmu fardu ain yang tidak boleh tidak untuk kita tidak bisa kita elakkan, tidak bisa. Dan di antara ilmu fardu ain, kaidah ilmu fardu ain itu sampai kapankah dia yang dihitung ilmu fardu ain? Haitsu qama bihi dinuhu. Ini kaidah. Sekira-kira dengan ilmu itu tegak agama orang itu ilmu fardu ain itu. Kira-kira kalau rumah baru tegak, apa yang ada, Pak? Apa syarat rumah baru tegak? Pondasi, tiang. Kira-kira kalau pondasi ada atau tiang tidak ada, saya ulangi. Kalau pondasi tidak ada, tiang tidak ada, rumah tegak tidak? Berarti mendirikan rumah dengan saya ulangi, mendirikan tiang, membuat pondasi fardu ain, betul? Tidak dapat, tidak. Sekarang belajar akidah dan manhaj bagaikan pondasi dan tiang. Bagaikan pondasi dan tiang. Ini kerangkanya. Saya kadang mikir-mikir untuk buat kajian ini, lanjut tidak kajian manhaj ini. Banyak juga godaannya dalam pikiran saya. Karena saya tengok sekarang butuh kajian fikih, saya tengok. Di sini belum ada kajian fikih yang secara detail kan? Tapi ustaz-ustaz lain banyak. Namun kita belum, ini mungkin juga perlu kita renungi lagi. Apalah kajian. Jadi kadang saya udahlah kita minta kajian fikih aja. Dan saya tengok orang lebih antusias kalau kajian fikih. Tapi saya mikir-mikir lagi. Ustaz lain juga banyak. Dan latar belakang saya memang saya sebenarnya cinta dengan kajian fikih, apalagi fiqhul hadis. Ya. Tapi kayaknya memang ini. Karena begini. Ini bagaikan membentuk kerangka, pondasi dan tiang. Kalaupun aksesorisnya bagus, tapi kerangkanya ini tidak bagus, dia bisa tumbang. Demikian pula tiang, kalau tiangnya tidak kokoh, dia bisa tumbang. Maka pikiran sehat saya atau pikiran saya datang lagi. Semuanya sehat sih,
Cuma mikir lagi, udahlah istiqamah saja kajian manhaj ini. Kapan-kapan mungkin kita buat kajian-kajian dengan tema lain, ya kita seling, atau saat lain yang juga banyak di sini. Tapi ingat, 3 hal ini dalam kajian kita jangan dilewatkan: akidah, fikih, akhlak, atau akidah, ibadah, dan muamalah. Baik. Ketika ini kita tidak perhatikan, kita tidak membangun sesuatu yang kokoh. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini mungkin muqaddimah, dan sering saya ulang-ulang, saya berikan muqaddimah ya. Karena di antara ciri khas dakwah salafiyah adalah, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, di antara ciri khasnya adalah insighal bil ilmi, fokus dengan ilmu yang diwariskan Nabi. Dan ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, dan ada yang mustahab. Dahulukanlah ilmu yang fardu ain. Di antara ilmu yang fardu ain, belajar akidah. Dan akidah itu banyak poinnya. Ya. Terlalu saya coba sekedar perkenalkan kepada kita apa saja pembahasan ilmu akidah. Tapi ini sebenarnya sudah sering-sering saya sampaikan. Entah kalau di sini saya lupa. Ya, coba sekarang ilmu akidah itu apa saja? Karena akidah ini panjang. Ruang lingkup ilmu akidah itu tidak sekurang dari 9 bab. 1 adalah bab tauhid wasyirik. Pembahasan atau mabhath tauhid wa syirik, pembahasan tentang tauhid dan syirik, itu yang pertama. Alhamdulillah di sini ada kajian tauhid. Yang kedua, babul iman wal kufri, bab tentang iman dan kekufuran. Kufur ini banyak lagi. Di sini ada munafik, nifaq. Ya. Ada beberapa hal yang mencampakkan kita ke dalam neraka dan menjauhkan kita dari surga. 1 bernama syirik, 2 bernama kufur, 3 bernama bid'ah, 4 bernama maksiat. 4 hal itu. Tauhid lawannya syirik, lawannya adalah tauhid. Berarti selamatkan diri dari syirik menuju tauhid. Kedua, selamatkan diri dengan Islam. Selamatkan diri dengan iman agar terlepas kita dari kekufuran. Iman tu banyak lagi. Iman tu 6 rukunnya. Usulul iman. Pembahasan tentang iman. Ada lagi pembahasan yang disebut dengan nawaqidul iman. Pembatal iman. Kalau ini kita yakini, ini kita kerjakan, batal iman kita. Ini namanya kan daftar isi pelajaran yang wajib kita pelajari, dan ini fardu ain. Baik. Ketiga, tadi apa? Nifaq, kemunafikan. Kemunafikan itu ada lagi nifaq akbar dan nifaq asghar. Nifaq kemunafikan yang besar, dan ada kemunafikan yang kecil. Baik. Dan ada ciri-ciri orang munafik. Dan orang munafik itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nabi Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya orang munafik di tempatnya adalah di kerak neraka. Ajib. La ilaha illallah. Masa ajib? La ilaha illallah. Di kerak neraka. Ibn Abi Mulaikah menyebutkan, aku mendapati puluhan para sahabat. Berapa orang? 20 sekian orang para sahabat, atau 30-an. Maka saya mendapati semua mereka yakhafunan nifaq. La ilaha illallah. Mereka takut diri mereka tertimpa dengan kemunafikan. La ilaha illallah. Itu para sahabat. La ilaha illallah. Mereka takut dengan nifaq. Ya. Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Semua mereka
Takut kemunafikan itu tertimpa diri mereka. Padahal sahabat itu adalah abar hadhil ummati, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. La ilaha illallah. Takut mereka tuh kemunafikan tertimpa diri kita. Mereka hidup di zaman wahyu ada. Dan mereka orang yang disebut Nabi sebaik-baik khairul qurun, sebaik generasi. Takut mereka kemunafikan menimpa diri mereka. Bagaimana kira gerangan di zaman kita? La ilaha illallah. Makanya pelajaran tentang ini wajib ain. Ini dia. Baik, apa lagi? Kemudian maksiat tadi. Maksiat lawannya taat. Dan taat yang maksiat yang paling besar, itulah dia al-kabair. Alhamdulillah sini dipelajari. Kitab-kitab dosa besar al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Itu dah pas. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Ini apa namanya? Ilmu fardu ain harus kita pelajari. Itu apalagi tentang bab tentang akidah itu, takfir, mengkafirkan, tidak sembarangan. Jangan sembarangan mudah-mudah mengkafirkan. Apalagi arkanul iman, rukun iman, al-asma wal ahkam, al-wala wal bara, al-milal wal nihal, ahlul bait was sahabah, ahkamud diyar. Kan panjang lagi. Ajib. Ketika saya meminta kepada Syekhuna Uthman As-Salimi hafizallahu taala, Syekh tolong berikan kami dai. Kami butuh kekokohan di dalam manhaj. Apa kita ya kan saya minta kajian tentang manhaj. Apa kata Syekh? Berarti kita belajar kitab-kitab akidah. Karena dengan memahami poin-poin akidah inilah, disitulah tolak ukur akidah dan manhaj orang tersebut kokoh. Orang kalau berbicara soal manhaj tapi dia tidak belajar ilmu akidah dengan mendalam, tidak kokoh. Makanya ada poin-poin nanti yang membuat keluar seseorang dari Ahlussunnah. Satu adalah menyelisih prinsip dasar akidah atau kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Tayyib. Ini sebenarnya apa yang saya sebutkan di sini adalah tentang kita betapa pentingnya kita memperhatikan ilmu. Dan ilmu hendaklah kita perhatikan ilmu yang fardu ain. Kategori tentang ilmu manhaj atau pembahasan tentang manhaj, kita dengarkan pembahasan penjelasan guru-guru kita, maka ia kategorinya adalah fardu ain. Dia kerangka. Kan begini, umat itu terpecah belah menjadi 73 golongan, satu surga, 72 ke neraka. La ilaha illallah. Apa yang membuat mereka ke neraka itu? Satu adalah akidahnya, manhajnya, pemahamannya dalam cara beragama. Nah, jadi jangan sampai hal ini. Maka untuk itu dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bismillah, sudah kita lanjutkan kajian kita tentang manhaj. Tayyib, ikhwati fillah, dan ingat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala menyebutkan min amradil qulub, di antara penyakit hati yang menimpa sebagian kalangan kita ini, kata Syekh Sulaiman, dan itu menyelisih sifatnya Ahlussunnati wal Jamaah, itu ada dua. Imma al-kibru an talabil ilmi wa imma al-kasalu an talabil ilmi. Satu, sombong, atau isu sombong untuk tidak menuntut ilmu lagi. Khalas ana asbahtu ustadan, kata beliau, saya ni dah sebagai seorang ustaz. Maka orang-orang, saya sudah banyak belajar, atau saya ni sudah tua, atau saya sudah lama mengaji. Ini kesombongan. Ini bahaya. Makanya ikhwati fillah barakallahu fikum, nanti ketika kesombongan menimpa pada diri seorang penuntut ilmu,
mungkin dia sudah doktor, kemudian tidak mau duduk lagi di hadapan para masyayikh. Di sinilah mulai penyimpangan itu mulai terjadi. Itu yang kita perhatikan. Ya. Jadi ada ungkapan yang sangat indah ya di dalam bab ilmu ini, di mana orang-orang yang sombong, Imam Mujahid pernah mengatakan, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidaklah akan menuntut ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan menuntut ilmu lagi. Maka duduk bersimpu di hadapan para ulama, di hadapan para syekh, itu penting. Kalau tidak, disitulah bahayanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka terus ilmu. Yang kedua apa tadi? Malas dalam menuntut ilmu. Makanya kalau adalah bentuknya yang malas tu, mungkin malas tu bentuk yang paling jelek dan buruk di muka bumi ini. Apa kamu nak mau malas soalnya ya? La ilaha illallah. Taib. Ini sedikit tentang muqaddimah di dalam ilmu. So, ini penting sekali ya ikhwan, barakallahu fikum, untuk selalu kita perhatikan dan kita perhatikan, karena sesungguhnya kita hidup di zaman fitnah terjadi. Baik, malam ini saya ingin membahas 6 prinsip utama dakwah as-salafiyah atau manhaj as-salafiyah di dalam hadis Irbad bin Sariyah. Hadis yang mulia ini ikhwati fillah, barakallahu fikum, adalah hadis yang sangat mulia, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya rahimahumullah ta'ala jami'an, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Irbad, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Lalu Zata yaumin, pada satu hari, thumma aqbala alaina biwajhihi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun Rasul mengimami kami, kemudian menghadapkan wajahnya kepada kami. Jadi Rasul pun menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Fawa'adhana mau'izatan balighatan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan nasihat dengan nasihat yang mendalam kepada kami. Wajilat minhal qulub, di mana hati-hati kami pun bergetar. Wa dharafat minhal uyun, dan air mata kami pun berlinang. Artinya nasihat Rasulullah SAW ini membekas di dada para sahabat. Lalu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Karena terasa begitu mendalam nasihat Rasulullah SAW ini, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan, nasihat orang yang akan berpisah. Fa'awsina, beri kami wasiat ya Rasulullah. Artinya para sahabat seakan-akan merasakan ini seperti wasiat orang yang akan seperti nasihat orang yang akan berpisah. Kalau orang tua kasih nasihat sama anaknya pergi sekolah, dia kan kadang kan nasihatnya betul-betul terlahir dari hati, membuat air mata berlinang. Dan kadang kita tidak lagi memberi nasihat kepada orang, air mata saja kita saja yang berlinang, air mata orang yang kita kasih nasihat tidak berlinang.
Oh, ini tidak. Air mata para sahabat berlinang, hati mereka pun ciut. Maka para sahabat meminta, fa'awsina, tolong beri kami wasiat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita azan dulu. Azan dulu. Tafadhal. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi hadis yang mulia ini coba kita bayangkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabatnya. Lalu beliau menghadap kepada para sahabatnya, memberikan nasihat kepada mereka dengan nasihat yang membuat hati mereka ciut, air mata mereka berlinang. Para sahabat karena hati mereka lembut, mereka pun mengatakan seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Fa'awsina, beri kami wasiat ya Rasulullah. Faqal, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bittaqwallah, saya wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ah, dan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak, dalam riwayat lain Habasyiyun, dari negeri Habasyah. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di, karena sesungguhnya siapapun yang berumur panjang nanti di antara kalian sepeninggalanku, fasayarah tilafan katsira, kalian akan melihat perbedaan umatku yang banyak. Dan ini terjadi, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka ketika itu peganglah sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, pegang sunnahku dan sunnah para khulafaku yang mendapat petunjuk. Tamassaku biha, pegang sunnah itu, wa addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru itu disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sebuah kesesatan. Baik, berkata Syekhuna Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, di sini coba perhatikan, ada 6 pondasi utama di dalam hadis yang mulia ini tentang prinsip manhaj salaf. 1, tahqiqut tauhid wa ikhlasul amali lillah, merealisasikan tauhid, menerapkan tauhid, dan mengikhlaskan amal kepada Allah. Dalam kata apa? Usikum bittaqwallah, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Baik. Kemudian wal asli tsani, pondasi yang kedua, tahqiqul ibadati lillah kama aradallah, merealisasikan ibadah untuk Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala inginkan. Yang ketiga, luzumul jama'ati, istiqamah mengikuti al-jamaah, was-sam'i wat-tha'ah, taat dan patuh kepada para pemimpin yang bukan dalam kemaksiatan. Yang keempat, tahqiqul ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, merealisasikan, memastikan diri kita ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Yang kelima, luzumu fahmi salafis salih, mengikuti manhaj generasi salafun salih. Yang keenam, al-hadru minal bid'ah wa tahdhiru minha, waspada terhadap bid'ah dan menjauhinya. Baik. Coba diperhatikan. Yang pertama apa? Yang pertama, memastikan tauhid. Yang kedua, ibadah kepada Allah. Kata Syekh Sulaiman, ini ada dalam sabda Nabi, usikum bittaqwallah. Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa yang paling takwa adalah tauhid. Sebagaimana maksiat yang paling maksiat adalah syirik. Dan yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua apa tadi, Pak? Yang kedua apa? Baik. Kemudian yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga, was-sam'i wat-tha'ah. Taat kepada para pemimpin. Dalam kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Tunduk apa? Taat dan patuh kepada pemimpin sekalipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak. Apalagi kalau yang memimpin itu bukan budak. Maka ketaatan kita, itulah ciri khas Ahlus-Sunnah. Yang bukan Ahlus-Sunnah, telinganya panas, hatinya tidak lapang. Dan itu sendiri yang saya rasakan dulu ngaji di halaqah-halaqah, di likok-likok itu. Itu kita sedikit aja ada kebijakan yang keliru dari presiden, hatinya panas saja. Ahlus-Sunnah tidak. Karena ada kaedah-kaedah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian apa lagi? Landasan berikutnya, fa'alaikum bisunnati. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini kan disebutkan, ketika kalian berumur panjang nanti sepeninggalanku, maka kalian akan melihat perbedaan umat yang banyak. Dan terbukti Rasul tidak hanya menyebutkan masalah, tapi juga apa? Memberikan solusinya. Maka ketika itu peganglah sunnahku. Maka wajar al-Imam Syafi'i itu pernah menyebutkan, alaikum bi ashabil hadith fa innahum aktsarus shawaba. Berpegang teguhlah kalian dengan prinsipnya ashabul hadith, karena mereka adalah yang paling betul. Baik. Kemudian yang kelima apa? Apa yang kelima? Mengikuti manhaj salaf. Dalam ucapan Nabi, fa'alaikum bisunnati afwan wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan berpegang teguh dengan prinsip para khulafaku yang mendapat petunjuk. Ajib. Dan di sini perbedaan antara Ahlus-Sunnah dengan yang bukan Ahlus-Sunnah. Ahlus-Sunnah senantiasa wal jamaah. Bagaimana jemaah para sahabat memahaminya? Ada tidak salaf kita? Ada tidak
pendahulu kita di kalangan murid para sahabat yang memahami seperti ini. Baik. Yang keenam apa? Apa yang keenam? Hati-hati dengan bid'ah dan menjauhinya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhilah perkara yang baru, karena perkara yang baru itu disebut bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sebuah kesesatan. 6 itu. Maka kalau ada yang tidak perhatian dengan yang 6 ini, ini dia tidak perhatian dengan usul, dengan pondasi manhajus salaf. Misalkan dalam masalah yang bid'ah misalnya, dia harus waspada. Sampai-sampai para ulama menyebutkan definisi Islam sebagiannya. Dulu saya belajar kitab Syekh Abdullah Al-Qarawi, apa judulnya? Kitab kecil Syekh Abdullah Al-Qarawi itu judulnya Allahul Musta'an. Al-Wajibat. Nah, di situ kan diulang lagi perkataannya, beliau bawakan lagi perkataan, kan beliau kumpulkan perkataan-perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Definisi Islam disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Sebagian ulama kita, seingat saya Syekh Muhammad Al-Imam ya, tapi perlu dicek lagi. Beliau menambahkan wal bid'atu wa ahliha, serta berlepas diri dari bid'ah dan para pelakunya. Karena nas-nas hadis-hadis yang menjelaskan tentang kita harus hati-hati dengan perkara bid'ah itu luar biasa. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan, Sufyan Ats-Tsauri ya, al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Jadi iblis itu menipu anak manusia itu ada beberapa tahapan. Satu, menjerumuskan manusia dalam syirik dulu. Kalau selamat, kemudian mereka tipu dalam kebid'ahan. Yang ketiga, melakukan dosa besar. Yang keempat, melakukan dosa kecil. Yang kelima, meninggalkan perkara-perkara yang besar keutamaannya. Yang keenam, mengasihkan manusia dalam perkara mubah sehingga terjauhkan dari perkara-perkara yang memiliki pahala. Berarti yang kedua tadi apa? Ini perkataannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Syaitan menggoda anak manusia. Yang kedua tingkatannya adalah menyibukkan diri manusia, menjerumuskan manusia dalam kebid'ahan. Karena kata Sufyan, bid'ah, maksiat itu orang tahu bahwa itu adalah kemaksiatan sehingga dia mudah untuk melakukan tobat. Namun bid'ah orang menganggap itu adalah sebuah kebaikan sehingga dia sulit untuk bertobat. La ilaha illallah. Untuk itulah Ahlussunnah wal Jamaah perhatian dalam hal ini. Sangat-sangat perhatian dalam perkara bid'ah ini. Tidak mendekat-dekat kepada bid'ah, sangat-sangat menjauhi bid'ah dan para ahli bid'ah. La ilaha illallah. Ini perhatian yang hari ini kadang-kadang tidak diperhatikan lagi oleh Ahlussunnah yang telah menisbatkan dirinya kepada dakwah as-salafiyah juga. Tidak perhatian. Padahal di dalam hadis Irbad bin Sariyah yang disebut dengan hadis wasiat perpisahan tadi, hadis itu kan disebut dengan hadis perpisahan. Wasiyatul muwaddi'in, wasiat perpisahan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tak cukup hanya Nabi menyebutkan berpegang teguhlah dengan sunnahku, dengan para sunnah para khulafa rasyidin. Tidak cukup hanya sampai di sana. Di akhirnya Nabi menyebutkan jauhi oleh kalian perkara baru. Karena sungguhnya perkara baru itu adalah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Tetapi bid'ah itu adalah sesat. Dalam riwayat lain disebutkan wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya setiap kesesatan itu terancam dengan neraka. Karena bid'ah itu adalah sebuah dosa.
dan kita beribadah kepada Allah, an na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan, bukan seperti mau-mau dan yang kita inginkan saja. Bagaimana Allah inginkan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, jika betul-betul kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu, yang sangat-sangat kita perhatikan. Ketika ini tidak kita perhatikan, maka malapetaka, la ilaha illallah, akan menimpa diri kita. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini memastikan dalam diri kita ada tauhid. Ini yang pertama. Terus memastikan dalam diri kita ada ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Dan ternyata tidak akan sempurna ikutnya kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kita tinggalkan perkara-perkara kebid'ahan. Perkara-perkara kebid'ahan. Untuk itu kita harus bertanya, sekarang saya sudah betul-betul cinta kepada Allah tidak? Kalau cinta pada ikuti Nabi. Sudah betul-betul tidak saya ini masuk ke dalam Islam ini secara sempurna? Masih ada tidak dalam diri saya masih mendekat-dekat kepada muhdatsatil umur? Ini perkara-perkara yang baru. Jadi tahqiqut tauhid, memastikan dalam diri kita ada tauhid, wa tajridul ittiba, dan memastikan dalam diri kita betul-betul murni ittiba kepada Nabi. Itu dimulai dari hati. Kalau hati kita saja tidak benci kepada bid'ah, bagaimana pula lisan dan anggota badan diri kita akan menjauhi perkara bid'ah? Maka kalau begitu perlu kita belajar lagi. Apa yang kita pelajari? Bahaya bid'ah. Nanti diuraikan dalam hadis-hadis seperti dalam kitab Al-I'tisamnya Al-Imam Asy-Syatibi, itu disebutkan betul tentang bahaya bid'ah. Bid'ah itu bahayanya ini, hadisnya ini. Dan di dalam kajian tentang akidah, seperti ada kajian saya di Teluk Kuantan, itu kan pembahasan kajian di Teluk Kuantan itu usulus sunnah karya Imam Ahmad. Dan orang Teluk Kuantan dulu kan minta kajian apa? Ya, kajian manhaj. Kalau kajian manhaj, kitab yang bagus, kalau ada kaitannya juga dengan akidah, usulus sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kami sudah ngaji 29 kali pertemuan, hanya sekali sebulan. Itu di awal-awal dulu, usulus sunnati indana, usul sunnah di kalangan kami, di sisi kami, kata Imam Ahmad dengan para sahabat-sahabatnya, adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang menjadi prinsipnya para sahabat Nabi. Itu bayangkan, itu baru beberapa paragraf sudah 29 kali pertemuan. Di antara yang juga dalam luas kita bahas adalah perkara bid'ah. Dan di antara rujukan yang bagus dalam perkara ini adalah kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Dalam kitab ini dijelaskan betul di antara hadis tentang bahaya bid'ah. La ilaha illallah. Jadi kita betul, kita tidak wa'tasimu bihab, kita betul bergaul dengan masyarakat, betul tak boleh kita tak bergaul. Tapi kalau pergaulan itu sudah ada dalam hal yang menjerumuskan kita kepada bid'ah, itu perlu ditanyakan lagi diri kita, keabsahan, apalagi atau betulnya kita sebagai seorang Ahlussunnah itu di mana? Betulnya kita sebagai orang Ahlussunnah itu di mana? La ilaha illallah. Contohnya sekarang nih, tentang bahaya bid'ah. Dan para pelakunya. Para ulama kita kan menyebutkan la tujalisu ahlul ahwa. Jangan duduk kalian bersama ahlul ahwa. Duduk dalam makna mungkin kita menyetujui perbuatan bid'ahnya atau terlalu bermudah-mudahan di dalam masalah kebid'ahan itu. Kemudian mungkin sudah seperti model orang-orang ahlul bid'ah lagi.
Di mana kita letakkan hal ini? Allahul musta'an. Ikhwati fillah, tidakkah kita takut di mana ada satu hadis yang disebutkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih At-Targhib wa Tarhibnya, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada' bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan kebid'ahannya. Orang yang taubat itu adalah satu, betul menyesali perbuatannya yang telah berlalu karena dia memandang itu adalah sebuah dosa. Yang kedua, dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ketika dia tinggalkan, betul diiringinya dengan perbuatan baik, yakni sunnah. Sekarang masih kita samperin kebid'ahan itu. Apakah Allah menghalangi taubat yang mungkin kita sudah terhitung sebagai sahibu bid'ah? Nah, di sini diperlukan apa? Diperlukan kekuatan hati. Makanya Nabi sudah sebutkan, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham, jangan gigi depan, sekali goyang patah. Kalau gigi samping kokoh. Makanya kan sering disebut kalau ngaji manhaj itu kan belakangan disebut lagi itu golongan kokohiyun. Kokohiyun itu berarti orang yang kokoh. Kita harus kokoh. Nggak bisa kalau nggak kokoh. Ahlussunnah itu bukan seperti bunglon. Bukan bunglon itu kan di sini dia warnanya begini pula, di situ warnanya begitu pula. Maka talawun itu bukanlah sifatnya Ahlussunnah. Berganti-ganti warna. Dan Ahlussunnah bukanlah dengan pramuka di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tidak. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sebenarnya kajian kita besar ini, kenapa kita memilih manhaj salaf? Salah satu pokoknya di sini, mencintai sunnah dan meninggalkan bid'ah. Itu intinya. Tayyib, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan kita ya ikhwan, tidakkah kita takut dengan sabda Nabi dalam riwayat Bukhari, ana faratukum 'alal haud. Kata Nabi, saya tunggu kalian di telaga. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ditampakkan di hadapan beberapa orang di antara kalian ketika aku akan mengambil minuman untuk mereka dari haud. Idza ahwaitu liunawiluhum uhtuliju duni fa'aqul. Lalu ketika aku ingin mengambilkan minum untuk mereka dari haud, mereka dijauhkan. Uhtuliju duni, mereka dijauhkan. Artinya Rasul ingin mengambilkan minum, tapi ada yang menjauhkan kita dari telaga itu, dari air yang nak diberikan Rasul itu. Lalu fa'aqulu ay rabbi ashabi, ya Rabbku, mereka adalah umatku. Lalu apa kata Allah tabaraka wa taala? Allah berfirman, la tadri ma ahdathu ba'dak. Ini Muhammad, engkau tak tahu apa yang dia kerjakan sepeninggalanmu. Para ulama mengatakan dia mengganti cara ibadahnya dengan cara ibadah yang bukan diajarkan Nabi. Keyakinan dengan keyakinan yang tidak dicontohkan Nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di dalam riwayat lain kan disebutkan, fayuqal innaka la tadri ma baddalu ba'daka fa'aqulu suhqan suhqa liman baddala ba'di. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ganti sepeninggalanmu. Nabi kerjakan begini, dia buat begitu. Padahal Nabi sudah katakan, da'uni ma taraktukum, cukupkan oleh kalian apa yang kutinggalkan. Sunnah saja belum kita amalkan, kenapa yang lain sudah kita kerjakan?
mendengarkan ucapan itu Nabi mengatakan suhqan, suhqan, celakalah orang-orang yang mengganti sepeninggalanku. La ilaha illallah. Ini hadisnya riwayat Bukhari, sahih. Maka untuk itu sebagai seorang ahlus sunnati wal jamaah, ikhwati fillah, barakallahu fikum, ingat ini, kita hidup di negeri ya di mana kita perlu sabar tapi juga perlu istiqomah. Di saat yang sama kita juga perlu hikmah. Jadi sabar, istiqomah, hikmah, dua nih. sabar istiqomah itu ya dengan sabar. Tapi juga perlu hikmah. Jangan berubah. Nah, yang bisa mengingatkan kita ini adalah majelis-majelis tentang manhajiyah. Kalau tidak, Allah. Baik, ikhwati fillah. Dan bid'ah itu banyak lagi. Ada bid'ah dalam akidah nanti, dan ada bid'ah dalam ibadah, dan bid'ah itu ada lagi bid'ah hizbiyah. Bid'ah hizbiyah itu adalah fanatik dalam organisasi. Ya, mungkin itu akan ditanya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka sekali lagi saya mengingatkan diri saya dan kita bersama, hendaklah ya ikhwan, kita ketika sudah menjadi seorang ahlus sunnah, kita tuduh dulu pemahaman kita yang lama. Ini pemahaman saya yang lama betul tidak ini? Sampai kita dapat betul. Aman kan? Itu salah satu cara kunci agar kita selamat. Oh ini betul enggak mau. Tapi kalau ini perasaannya tak apa-apa. Oh tidak. Baik. Kalau tidak, boleh jadi tercampur. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Nilai yang ada di dunia itu hanya dua saja, hak, batil. Yang benar dan yang batil. Kalau kita masa lalunya keliru, kalau masa lalunya betul, ada apa-apa. Baik. Nah, karena yang kita inginkan, kita betul-betul dalam diri kita ada kecintaan kepada sunnah. Sehingga dengan demikian kita mengamalkannya, Allah pun cinta kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. 6 prinsip ini harus kita pegang. Kita pegang. Satu apa? Tahqiqut tauhid. Memastikan kita merealisasikan tauhid. Dan ciri dakwah Ahlussunnah adalah yang pertama dakwah kepada tauhid. 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 Dan ilmu tauhid itu mendalam. Dan tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Hendaklah kita tidak hanya belajar tauhid uluhiyah, tapi juga belajar tauhid asma was sifat. Mengenal nama Allah. Ketika kita belajar akidah ini, tapi rasanya hati kita tidak lembut, itu ada yang salah dalam cara belajarnya. Mungkin pembahasan asma wa sifatnya kurang. Karena di pembahasan tentang nama dan sifat Allah, mendalam. Ikhwan, kemarin Pak Sugi hadir di kajian di Talu itu pembahasan tentang ru'yatullah saja, melihat Allah di akhirat. Itu sudah 3 kali pertemuan. Itu sudah 3 kali pertemuan. Melihat Allah di akhirat. Di dunia tidak bisa kita lihat. Nah, itu akidah. Saya pribadi suka dengan pembahasan ini, rasanya ini yang saya butuhkan. Kalau keilmuan yang lain mudah kita dapat. Kadang kita tidak tahu pun, ustadz ini tidak kenal, tapi apabila ada kajian manhaj dalam diri kita, mudah kita mendeteksinya. Ini orang manhajnya Ahlussunnah atau tidak.
Gimana ya? Sehingga kata guru-guru kita dulu ngaji kalau di tahun 90-an, kawan-kawan tahu dia ini Ahlus Sunnah atau tidak. Ini dakwanya di atas manhaj salaf atau tidak. Tapi belakangan karena kajian manhaj ini kurang, dan lama dia mendengarkan kajian Ustaz itu, tidak tahu dia bahwa Ustaz itu akidahnya bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pembahasannya adalah pembahasan adab, etika, raqaiq, kelembutan hati dan lain-lain. Ternyata pemahamannya tentang akidah centang perenang tak kemana-mana. Nah, salah satu, ini contohnya, salah satu yang menjadikan seseorang Ahlus Sunnah dan tidak Ahlus Sunnah, tanyalah tentang ainallah. Apa jawabannya? Ini salah satunya. Maka dalam bab wa iyyakum wa muhdatsatil umur, menjauhi perkara-perkara baru, waspada terhadap bid'ah dan para pelakunya, maka kita perlu ditanya. Ilmu, inna hadzal ilma dinun fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama, maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Maka pastikan, kadang di grup saya kadang kaget juga. Rasanya kawan dah lama dia ngaji, tapi kok rekaman yang dikirimnya rekaman yang tak jelas manhaj ustadznya, dai-nya. Berarti terpaksa saya jujur, tidak bisa saya tidak ngomong. Berarti yang keliru selama ini dia hanya mengaji, mendengarkan kajian. Oke lah kajian sunnah, tapi mungkin fikih sunnah, belum manhajus sunnah. Di antara metode manhaj itu kan metode dalam mengambil ilmu. Sebab generasi salaf tidak mengambil ilmu kecuali kepada Ahlus Sunnah. Nah, ini dia. Ngeser status juga demikian. Itu akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah di hari akhirat kelak. Dan kadang-kadang teman-teman saya tegur, hapus statusmu. Kenapa Ustaz? Ini orang nih, dia tidak tahu. Itu hati-hati. Mungkin ada yang memang dia menyampaikan fikih sunnahnya luar biasa, menyampaikan hadis, tetapi dia mencela umara, pemimpin. Berarti dia keliru di dalam apa tadi? Pondasi yang apa? Wasam'i wa ta'ah. Dengar dan patuhi. Kata Nabi kan, wa in ta'ammarakum abadun, sekalipun yang memerintahmu adalah seorang budak. Ini mentang-mentang wakil presiden kita masih muda, masih lagi ghibah buat orang lain saja tidak boleh, apalagi kepada amir, kepada umara, kepada pemimpin. Doakan saja. Itulah Ahlus Sunnah. Mana tahu doa kita makbul, dikabulkan Allah. Cobalah lihat dai ikhwan, siapakah yang lisannya bisa mendoakan seorang pemimpin? Katakanlah sekarang kata Pak Prabowo di khutbah-khutbah mereka, doa as-salafiyin. Apa yang menjadikan mereka bisa mendoakan itu? Hati mereka dibimbing oleh salafun salih. Maka kata kunci pondasi yang keberapa itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Nah, itu kan kata kuncinya. Para khulafa yang mendapat petunjuk, berpegang teguh dengan manhaj generasi terbaik umat ini. Karena generasi terbaik umat ini, begitu cara mereka, begitu pula lah cara as-salafiyun. Maka bermanhaj salaf. Seperti yang dalam hal umara, mungkin barang semuanya naik, ini naik, itu naik. Kalau orang hizbiyun, mereka akan mengatakan yang turun presiden ini. Kalau kita Ahlus Sunnah semuanya tetap naik. Barang ini naik, itu naik. Doa kita sebagai Ahlus Sunnah juga tetap naik. Maka untuk itu, ini urusannya bukan tentang keras kepala,
tapi tentang urusannya tentang hati. Sejauh apa ittiba kita kepada Allah dan Rasulnya. Sejauh apa kita ittiba dengan generasi salafun salih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekianlah, sudah cukup panjang-panjang. Semoga Allah Ta'ala berikan kita iman, ketakwaan, kelembutan hati. Dan saya berharap ya ikhwan, kalau mau boleh saya berkata jujur, ajaklah kawan kita mengkaji manhaj. Kadang nak menetes air mata saya rasanya. Sudah sekian lama mengaji tapi tidak paham dengan serius tentang manhaj. Maka itu juga yang sudah istiqomah saja kajian dan itu. Ini pertemuan yang ke-10 ini. Kajian tentang manhaj. Saya tentu ada kekhawatiran dalam makna kita berjuang untuk mengajak manhaj. Demi Allah, saya dulu ketika saya duduk di majelisnya Syekh Ar-Ruhaili sebelum itu ya ikhwan, masih goyang saya 2016 itu. Dan yang membuat saya goyang sebenarnya adalah kekurangan ikhwan dan doa salafin dari sisi akhlaknya, dari sisi ini itunya. Di kemudian hari baru saya mengerti, oh mereka manusia. Maka air mata saya menetes di majelisnya Syekh Ar-Ruhaili yang membahas Kitabul Fitan dari Sahih Muslim. Ajib. Saya menemukan hati di situ. Oh ini pilihan hidup saya. Apalagi ketika saya sudah dapat berkunjung bertamu ke rumah Syekh Abdul Razak, Masya Allah, duduk makan di samping beliau, saya makin melihat, oh luar biasa dakwah salaf ini ternyata oknum saja yang bermasalah, prinsipnya betul. Ini contohnya para ulama akhlaknya mulia. Belum lagi ketika saya belajar berdakwah ke Jawa sana, saya dapati guru-guru kita, Masya Allah, begini tuh cara berdakwah. Makanya sekarang ini jadi buku nih pembahasan insya Allah. Judulnya memang kenapa kita memilih menjadi salafi. Insyaallah nanti sekitar 1 tahun atau 2 tahun, boleh mungkin saya, atau setahun sekian lah, atau lepas Ramadan, atau tengok-tengok kalau udah banyak mungkin saya sedikit share lagi. Ini di buku. Situ juga saya cantumkan sedikit perjalanan hidup saya. Ya. Jadi karena ini metode hidup kita. Dan ini tidak hanya soal metode, tapi perjuangan hidup. Kita tidak boleh malu. Salafi itu ya begini, dalam prinsip kuat, kokoh, tidak bisa digoyang-goyang. Tapi dalam mencintai masyarakat, kita mencintai masyarakat demi Allah. Dan semoga Allah Ta'ala luruskan hati saya dan niat saya. Saya belajar ilmu kesehatan itu kawan-kawan, dan saya bertekad sampai S3 nanti belajar ilmu kesehatan ini. Itu karena Allah berhidayah menjadi seorang salafi. Saya melihat dakwah salafiyah ini adalah doanya dan ikhwannya mencintai masyarakat. Karena mencintai masyarakatlah kita belajar ilmu kesehatan. Maka kita pengen memberikan yang terbaik dalam hidup kita yang sesaat ini. Itu dia. Maknanya yang ingin saya sampaikan. Salaf itu ya begini. Dalam soal akidah dan keyakinan kita jangan ditawar-tawar. Udah bisa. Tapi dalam soal mencintai masyarakat, memberikan yang terbaik, apa yang bisa kita berikan, kita buat. Jadi bukan dakwah salaf itu hanya di masjid saja soal bid'ah membiarkan orang, tidak. Tapi dakwah salaf adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Kalau bisa kita berikan manfaat dalam ekonomi, alhamdulillah. Dalam kesehatan, alhamdulillah. Dalam hal lain, alhamdulillah. Apapun. Doakan saya, semoga Allah Ta'ala berikan panjang umur. Saya tulis proyek tulisan saya, judulnya Al-Minhaj fi Bina'il Ummah Al-Hadis Sirat. Ini metode perjuangan dakwah, akidah dakwah. Itu juga saya cantumkan ilmu-ilmu yang lain di dalam ilmu pertanian, ilmu kesehatan, dan ilmu-ilmu yang lain. Karena para ulama sudah juga begitu. Dalam makna kita salafi, tapi beginilah salafi. Tidak kaku-kaku seperti ini bayangkan orang, tapi kita bisa bermasyarakat namun dalam prinsip akidah dan manhaj. Jangan kita bertawar.
Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.